Ya, dan kita memasuki minggu atau akhir minggu di tanggal 8 Agustus 2025, dan sepertinya ada beberapa perkembangan terkait dengan berita-berita yang sudah kita pantau lebih lanjut dari sejak awal pekan ini, dan termasuk update terbaru teman-teman. Ini kaitannya dengan siapa pengganti Adriano Kruger untuk menempati jabatan Gubernur Bank Sentral atau Gubernur Federal Reserve lebih tepatnya. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa, dan ada isu lagi yang mungkin ini adalah kabar yang bagus, terutama untuk kita semua, kaitannya dengan kemungkinan pergerakan harga yang dikaitkan dengan pergerakan emas. Nah, termasuk juga kebijakan tarif terbaru dan ancaman dari Rusia. Jadi kira-kira apa dampak dan bagaimana potensi berikutnya? Ini adalah ulasannya. Oke, ada 3 faktor yang menggerakkan market sampai tadi malam. Kurang lebih ini juga berlaku mungkin sampai detik ini ya, karena kita lihat volatility yang sempat terjadi di pagi hari atau di sesi Asia cenderung membuat market cukup volatile ya. Jadi range pergerakan yang cukup lebar, sehingga kemungkinan kita harapkan penutupan akhir pekan ini relatif fluktuatif. Nah, ada poin pertama yaitu terkait dengan perombakan Fed. Isu perombakan Fed sepertinya akan menjadi kenyataan karena salah satu penyebabnya adalah Trump menunjuk kepala Dewan Penasehat Gedung Putih yang ditempatkan untuk menggantikan Adriano Kruger. Nah, ini posisinya cukup menarik teman-teman, karena satu sisi Adriano Kruger sebetulnya hanya mengisi ataupun ya memiliki masa jabatan sampai Januari 2006. Jadi kalau misalnya kita lihat, otomatis yang dilakukan ataupun dipilihnya Stephen Miner ya, kemungkinan ini hanya bersifat sementara. Nah, tapi ada hal yang menarik lainnya yang patut kita tunggu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Jepang yang berhasil melobi tarif kepada Amerika. Sepertinya ini sedikit melegakan atau menggembirakan, tapi intinya sih cuman ada pengurangan dari ya kita sebut dengan pajak ya. Tapi apakah ini akan memberikan efek yang cukup positif? Kelihatannya tadi pagi ya sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan dari indeks Nikkei, dia mengalami kenaikan, dan sepertinya ini juga yang menyebabkan kenapa Japanese Yen mengalami pelemahan. Tapi ya sayangnya tidak terlalu lama ya, karena kita posisinya masih melihat ada ketidakpastian atau faktor ketidakpastian lain, dan itu adalah dari sisi geopolitik, di mana Rusia sampai saat ini belum mendapatkan ataupun belum respon terkait dengan apa yang akan dilakukan di tanggal 8 Agustus. Ada apa 8 Agustus? 8 Agustus adalah agenda terakhir ataupun deadline yang diberikan Trump untuk segera melakukan gencatan senjata dengan Ukraina. Sebetulnya kabar bagusnya adalah kemarin sudah ada klaim dari Rusia ataupun dari Amerika bahwa akan ada pertemuan antara kedua pemimpin negara dari Vladimir Putin dan juga Trump. Hanya saja pagi tadi kita dapatkan kabar yang tidak mengenakan, karena ternyata dari Gedung Putih mengatakan bahwa tidak akan ada pertemuan tanpa pertemuan tersebut melibatkan Zelensky, Presiden Ukraina. Cukup menarik, karena posisi ini kelihatannya Vladimir Putin kemungkinan akan mengundurkan diri kembali ya. Artinya tidak akan melakukan pertemuan tersebut kalau ternyata ada kalau ternyata ada Zelensky di sana. Tapi kita lihat saja, kita tunggu sampai hari atau mungkin sampai akhir pekan. Oke, penjelasan yang perlu kita lihat di sini adalah terkait dengan pertemuan Trump Putin, dan juga ternyata dari Amerika sendiri memberikan persyaratan bahwa yang dimaksud dengan klaim dari Kremlin ataupun Rusia untuk pertemuan antara Trump dan juga Putin itu tidak akan terjadi kalau misalkan hanya dilakukan bilateral. Jadi syarat dari Amerika adalah mereka harus menjalankan dulu pertemuan termasuk melibatkan Zelensky. Nah, sayangnya Zelensky sendiri ingin melibatkan Uni Eropa. Jadi saya rasa pertemuan ini masih tanda tanya ya, apakah bisa terwujud dalam waktu dekat apa tidak. Yang jelas kalau misalkan terjadi kejutan, anggap saja Vladimir Putin mengalah dan kemudian dia merespon ataupun terkait dengan ancaman tarif sekunder yang akan melibatkan negara-negara mitra dagangnya, berarti mau tidak mau mungkin Putin akan sedikit melonggar. Kalau itu terjadi berarti fix kita akan dapatkan geopolitik yang mereda, dan itu berarti ditandai dengan yang paling utama adalah harga minyak akan mengalami penurunan. Artinya tidak akan ada konsekuensi yang bisa memberatkan ataupun mengganggu pasokan tersebut. Nah, tapi catatannya adalah kalau kita melirik ke belakang dari sekian banyak proses, sekian lama proses yang terjadi dalam 3 atau 4 tahun terakhir, kelihatannya ini agak sulit untuk mempertemukan antara Vladimir Putin dengan Zelensky. Apalagi sudah pernah dicoba sebetulnya ya dari beberapa waktu sebelumnya. Dan ini tidak atau kurang berhasil. Jadi kita akan perlu melihat sampai at least akhir pekan ini kira-kira akan terwujud atau tidak. Kalaupun misalkan tidak terwujud, maka yang harus Anda perhatikan adalah kondisinya adalah berarti kebijakan tarif ataupun sanksi yang akan diancamkan atau yang akan dikenakan kepada Rusia itu sangat besar. So far yang saya dapat informasi adalah 100%, tapi kita lihat ya apakah itu benar apa tidak.
Yang jelas, kalaupun misalkan dilihat dari hubungan dagang antara Amerika dengan Rusia kelihatannya juga tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah yang kemarin poin utamanya adalah kaitannya dengan China. Karena China dikenal sebagai pembeli minyak Rusia, sehingga kalaupun misalkan dikenakan tarif sekunder 25% atau berapapun mirip dengan India kemarin, maka yang dikhawatirkan adalah gangguan hubungan antara Amerika dengan China, dan kemungkinan juga akan melibatkan terkait dengan deadline 12 Agustus. Ingat, kita masih punya deadline untuk masalah gencatan senjata perang dagang antara Amerika dan China. Jadi kalau misalkan tidak terwujud antara Rusia, Ukraina, dan Amerika, ya hati-hati. Kemungkinan minggu depan akan lebih panas dan kelihatannya juga akan melibatkan terkait dengan hubungan dagang Amerika dan China. Nah, hal tersebut sudah kita ungkapkan dan kita ulas di dalam konten atau salah satu konten yang kita publish di Instagram official. Silahkan Anda cek per hari kemarin ya. Kemudian yang kita perlu pantau lagi di sini adalah kaitannya dengan kemarin kita sudah membahas siapa kandidat ketua Fed dan calon gubernur Fed. Sampai tadi malam kita akhirnya dapatkan konfirmasi bahwa Trump menunjuk gubernur Fed sekarang ini adalah Stephen Miran. Dan inilah memposisikan atau ya menjabat sebagai gubernur Fed menggantikan Adriana Kruger yang harusnya masa jabatannya akan berakhir di Januari 2006. Oke, catatannya adalah siapa Stephen Miran? Stephen Miran ini adalah kepala deputi atau ya kepala penasihat ya, Dewan Penasihat dari Gedung Putih, yang kecenderungannya berarti kita simpulkan bahwa ini adalah orangnya Trump atau orang yang cukup dekat dengan Trump. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat dari kacamata politik, maka ini akan kecenderungannya diragukan oleh pasar karena kecenderungannya berarti memang memposisikan bahwa kebijakan Fed bisa saja berubah total atau mungkin ada reformasi besar-besaran yang terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini kaitannya sebelum kita berujung kepada siapa yang jadi ketua Fed menggantikan Powell. Tapi yang jelas dengan kehadiran Miran, ingat bahwa yang terjadi dalam FOMC meeting terakhir di bulan Juli itu adalah perbedaannya antara Warren dan juga kemudian itu adalah terkait dengan perbedaan suara antara Waller dengan Michelle Bowman kaitannya dengan penurunan suku bunga. So dengan kehadiran Miran itu berarti akan menambah satu lagi orang dalam Dewan Gubernur untuk mendukung penurunan suku bunga. Ini berarti memperbesar kans ataupun peluang untuk pemangkasan suku bunga bulan September. Nah, ini juga yang mengakibatkan kenapa dolar kecenderungannya relatif lebih lemah. Nah, sementara itu kabar yang cukup besar dan mengagetkan adalah terkait dengan Amerika ternyata menghajar emas dengan tarif. Tapi tunggu dulu, yang dimaksud adalah emas batangan 1 kg dan ini fatal. Memang cukup fatal karena dampaknya adalah akan ada gangguan terkait dengan pasokan ataupun ya kemungkinan kita bicara tentang Swiss ya. Nasib Swiss yang awalnya sebagai pusat pemurnian emas terbesar dunia akan terganggu. Kemudian berdasarkan surat klarifikasi ataupun surat keterangan dari Bea Cukai, maka per tanggal 31 Juli kemarin itu sudah resmi diberlakukan. Bahwasanya nantinya emas batangan 1 kilo ataupun bahkan 1 troy ounce itu akan harus diklarifikasi dan dikenakan bea cukai atau tarif. Nah, ini pula yang mengakibatkan kita berpikir ke depan, kalau misalkan lihat dari dampak yang bisa ditimbulkan, yang pertama adalah hubungan exchange for physical antara pasar yang berlokasi di London dengan kontrak berjangka yang ada di New York itu akan jelas terganggu. Nah, posisinya akan memaksa para penjual menutup ataupun bahkan melikuidasi posisinya dan tentunya akan berisiko terkait dengan tekanan pendanaan pada sistem emas batangan di London. Nah, kesimpulan yang paling singkat adalah kalau kita lihat dari posisi ini, maka tarif tersebut bisa mengganggu pasokan emas, terutama emas batangan tradisional, dan sehingga akhirnya mengakibatkan secara umum akan mendukung kenaikan harga emas berjangka ataupun swap. Nah, berarti kalau Anda perhatikan, harga emas tadi pagi sempat melonjak sampai 3408, dan walaupun terjadi penurunan, bagi saya penurunan ini resmi karena informasi terkait dengan geopolitik tadi. Jadi bukan karena tarif yang menghajar kepada emas batangan, melainkan justru gara-gara politik. Nah, sementara dengan adanya tarif ini, maka bersiaplah, harga emas kemungkinan akan melonjak lebih tinggi kembali, dan apalagi ini akan mendukung terkait dengan pembelian ataupun yang masih sampai saat ini sangat kuat adalah pembelian dari bank sentral. Oke, itu pula yang diingatkan oleh UBS. Ternyata mereka memiliki kesimpulan sama, warning, ini adalah kemungkinan potensinya akan membuat harga emas semakin tinggi.
Dikarenakan posisinya adalah biaya pengiriman emas ke Amerika itu cenderung lebih mahal. So, kira-kira apakah ini akan terjadi all-time high yang baru dalam waktu dekat tanpa menunggu Fed memangkas suku bunga, atau mungkin kita tetap harus menunggu sampai Fed memutuskan pemangkasan suku bunga? Ya, saya rasa itu yang paling penting dan paling ditunggu. Kemungkinan Jackson Hole Symposium di tanggal 21-23 Agustus itu akan menjadi area ataupun tanggal penting kita. Nah, sementara untuk data ekonomi hari ini, sayangnya sudah kita lihat tidak ada data ekonomi, sehingga saya perlu mengingatkan bahwa minggu depan ada satu missing puzzle lagi yang perlu kita cermati, yaitu data inflasi CPI dari Amerika, yang kalau kita lihat dari agenda kalendernya, untuk basis tahunan saja diharapkan atau diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 2,7 menjadi 2,8%, sementara core CPI itu dari 0,2 menjadi 2,9 menjadi 3,0%. Nah, kalau lihat seperti ini, sebetulnya mengalami kenaikan, tapi coba cek dengan basis bulanannya. 0,2 menjadi 0,3% untuk core CPI-nya, sementara untuk CPI utama itu turun dari 0,3 menjadi 0,2%. So, penting sekali untuk melihat ini. Kalau misalkan kita minggu depan ternyata mendapatkan angka yang dimunculkan, itu relatif sesuai ekspektasi, artinya tidak terlalu tinggi, itu berarti tidak terlalu menakutkan. Apalagi kalau misalkan data ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi ataupun tidak ada gangguan tarif terhadap inflasi, sehingga akhirnya para bank sentral kemungkinan akan memutuskan untuk penurunan suku bunga, dan semakin banyak yang mendukung ke arah penurunan suku bunga. So, dengan demikian, pastikan Anda tidak melewatkan terkait dengan data inflasi minggu depan. Sementara untuk nanti sore kita akan coba lihat lebih lanjut apakah dampak Rusia dan juga inflasi atau antisipasi data inflasi minggu depan bisa mempengaruhi pergerakan emas hari ini ataupun bahkan indeks saham. Itu yang akan kita lihat di live streaming sore ini.